Nggih, nggih, Oke, matikan kameranya, Bu In. pernya nggih. Oh, Bu Eka sih. Bukan saya nanti. Ya Nggih, pun. sayangku. Ya, Tak ajar nggih, dulu. monggo Bu Indah. Observernya sinten, Bu? Saya Pak Septi. Oke, nggih. Sudah siap Nggih. nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Darwati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Septian. Nggih, selamat siang, Bu Dar. Siang, Pak. Nggih, kemarin itu gini, Bu. Saya dapat kabar, kemarin kan mohon maaf saya nggak ada di sekolah soalnya kemarin. Nggih. Saya dapat kabar kalau Bu Dar cari saya nggih. Wonten napa nggih, Bu Dar? Iya, ini Pak mau ngobrol, Pak. Nggih, mau ngobrol apa, Bu? Ini terkait murid-murid saya di kelas. Jadi, kok saya tuh menemui murid-murid saya itu kurang mandiri dalam berliterasi, Pak, khususnya saat mengerjakan tugas di kelas. Jadi, Nggih. kadang itu mereka males untuk membaca instruksi petunjuk dari soal yang sudah kita siapkan. Kemudian sepertinya kurang memahami instruksi dari LKPD yang sudah ada, kayak gitu. Jadinya itu kayak, ya bisa dibilang kurang mandiri atau kurang memahami literasi. Saya sampai bingung di situ. Iya, dan ini hampir setengah kelas kayaknya begitu deh, Pak. Ini efeknya dari pandemi Covid kemarin itu loh. Oh, nggih, Jadi kayaknya berarti. ngefek banget. Ini generasi yang kayaknya paling parah deh. Kalau yang sebelumnya sebelumnya masih bisa, Pak. Saya angkatan yang kemarin masih bisa saya upgrade. Nah, ini kayaknya kok sampai semester akhir ini kok semester 1 akhir kok kayaknya perubahannya belum signifikan. Ini bagaimana ya, Pak ya? Nggih, tadi mohon maaf, Bu. Tadi apa? Kurang bagus di bidang literasinya, Iya, ngonten. lemah ya kayaknya. Oh, nggih. Kesulitan untuk memahami literasi yang ada di buku atau di Nggih. petunjuk soal, kayak gitu. Itu bisa dikatakan terjadi berapa tahun yang lalu, Bu? Mulai tahun kapan itu? Kalau karena ini siswa kelas 5 yang saya menemuinya baru kali ini, Pak, semester ini. Kalau Baru di sebelumnya kan semester ini. bukan saya yang meng-handle ya. Oh, nggih. Kalau sebelum kita lanjut ke ranah selanjutnya gitu, saya ingin Iya. tanya dulu, tujuan dari Bu Dar apa ya yang ingin dihasilkan di percakapan kita di siang hari ini? Iya, ini Pak, bagaimana menumbuhkan kemandirian dan juga mudah memahami literasi dari instruksi yang kita sampaikan atau instruksi dari buku petunjuk yang sudah disiapkan bagi anak-anak di kelas saya, begitu. Oh, nggih. Sebelum mungkin gini, sebelum Bu Dar pernah ngobrol dengan saya atau pernah ngobrol dengan orang lain, mungkin ada nggak yang bisa dikatakan itu Bu Darwati sudah cari opsinya untuk penyelesaian ini? Belum sih, Pak. Belum ada. Belum ada. Iya. Sejauh ini mungkin hambatan apa saja, Bu Dar, yang sudah dilewati atau yang terjadi ketika terjadi di lapangan? Iya, jadi saya itu kan menganggap anak-anak itu memahami apa yang saya maksudkan. Ketika saya meminta anak-anak, misalnya kemarin saya menyiapkan LKPD ya Pak, sudah rinci petunjuknya kayak gitu. Ternyata anak-anak ini kurang sebagian kelompok. Jadi 2 kelompok itu dari 4 kelompok, 2 kelompok itu tidak memahami, bacanya itu tidak begitu bermakna gitu loh. Nggak sungguh-sungguh dalam membaca petunjuknya. Jadi akhirnya mereka kayak salah melakukan percobaan gitu. Karena ya itu tadi salah satunya karena kurang memahami instruksi atau yang ada di buku kayak gitu, Pak. Nah, saya pernah sih membuat kayak asesmen gitu, asesmen diagnostik. Kamu yang suka audio siapa? Yang suka visual, kinestetik. Nah, saya kira kan mereka suka audio kan. Ternyata mereka sukanya bukan ini. Saya kira mereka sukanya visual. Ternyata mereka suka audio, Pak.
kayak gitu. Nggih nggih Jadi, nggih nggih. ya benar saja ya kalau misalnya saya kasih petunjuk di buku, itu kadang mereka nggak terlalu paham. Jadi kayaknya butuh Mmm. tetap instruksi dari kita. Tapi kan saya pengennya anak-anak itu mandiri gitu loh. Iya iya iya. Berarti sebenarnya sudah beberapa cara nggih ya, pernah dilakukan sama Budar. Kalau melihat dari cerita tadi Budar, berarti sudah banyak cara yang dilakukan, ngoten nggih? Sebenarnya juga enggak sih, Pak. Tadi baru diagnostik. Oh, itu langkah awalnya nggih, Pak? Iya, heeh. Terus Nah, kalau misalnya sejauh ini mungkin ada rencana mboten yang ingin Budarwati lakukan untuk apa ya, menyelesaikan ya bisa dikatakan problem yang terjadi di lapangannya Bu Darwati? ini sepertinya saya harus selalu mendampingi anak-anak ini dalam mengerjakan di kelas, kayak gitu. Jadi mendampingi, memastikan lagi apakah si anak ini sudah memahami instruksi atau belum. Jadi kayaknya harus masuk ke kelompok-kelompok tadi. Ini tadi seperti apa, kemudian harus bagaimana, kayak apa, menanyakan sama melihat responnya si anak ini loh, Pak. Kayak kamu paham nggak sih, kayak gitu loh. Kayaknya harus seperti itu. Kalau hanya kemarin kan kadang saya ini ya instruksinya apa petunjuknya di sini. Silahkan dibaca dengan masing-masing kelompoknya, dipahami kayak gitu. Kayaknya kurang efek kalau begitu saja. Gitu. Tapi sebelumnya Bu Darwati sudah pernah ngobrol sama anak-anak, mintanya mau dibuat bagaimana, ngoten? Nggak ngobrol juga sih, Pak. Ngobrol yang bagaimana maksudnya ya, Pak? Mungkin apa ya, bisa dikatakan nanti Bu Darwati karena tadi kan Bu Darwati sudah pernah bilang kalau misalnya, hasilnya kurang maksimal, salah apa itu, salah penilaian, ini sebenarnya kayak gini. Pernah nggak kalau misalnya tadi salah penilaian tuh ngobrol lagi sama anak-anak? Kalian sebenarnya pinginnya belajarnya pakai cara yang bagaimana ya? Kayak gitu. Oh, iya. Jadi belum sih, Pak. Mungkin kayak pendekatan begitu ya. Kayak pendekatan ke mereka ya. Nggih. Iya, belum sih, belum. Belum Kalau ini. menurut Budar mungkin, ukuran keberhasilannya Budar itu takarannya bagaimana sebenarnya? Mereka itu bisa mandiri, Pak. Jadi ketika saya memberikan instruksi A itu mereka paham. Langsung paham ngoten. Paham, kemudian ketika saya berikan soal gitu mereka juga membaca, memahami dulu apa maksudnya sehingga mereka ketika mengerjakan tugas itu benar kayak gitu. Nggih nggih nggih. Mhm. Terus kalau misalnya tadi sudah seperti itu, apakah Bu Darwati sudah memiliki opsi-opsi yang bakal Bu Darwati lakukan nanti? Setelah coaching ini mungkin? Ataupun sudah punya pandangan-pandangan, "Oh kayaknya anak-anak enak diginikan atau digitukan." Sudah memiliki opsi pandangan seperti itu? Iya, Pak. Jadi nanti saya perlu, kayak apa namanya, mengkonfirmasi ulang gitu ya, pemahaman mereka atas petunjuk yang saya sampaikan, kayak gitu. Memberikan pertanyaan ke beberapa dari perwakilan kelompok itu, apakah mereka sudah memahami, kemudian coba saya suruh mereka menjelaskan ulang, sebenarnya maksudnya seperti apa, kayak gitu. Jadi nggak serta-merta saya percaya, sudah paham, sudah, kayak gitu. Sepertinya harus saya tingkatkan lagi untuk ini, mereka mengulas kembali. Maksudnya tadi seperti apa gitu. Kalau sejauh ini mungkin Bu Darwati punya pandangan juga, nanti siapa yang bisa berkontribusi untuk membantu Bu Darwati untuk menyelesaikan masalah atau yang siapa saja yang ikut andil nanti? Sejauh ini yang bisa saya dari setiap kelompok tadi, karena ini kan hubungannya di kelas saya ya, di kelas ya pastinya teman-teman di kelompoknya itu juga untuk saya apa namanya libatkan, apakah temannya ini sudah memahami atau belum. Kemudian juga saya pun kayaknya harus perlu kerjasama juga dengan orang tua untuk mereka itu bisa memahami
instruksi di rumah itu kadang khawatirnya juga hal tersebut sama gitu loh. Pernah selain saya suruh mereka mengerjakan itu hal yang sama, misalnya suruh bersih-bersih ya. Anak putri saya suruh bersih-bersih di ruang gudang, yang putra saya ajak bersih-bersih di perpus itu. Yang perpus sudah berhasil karena saya kawal. Yang di gudang ini nggak berhasil sama sekali, Pak. Jadi saya kembali tuh aduh masih. Jadi kayaknya saya perlu kerjasama dengan orang tua. Atau apa namanya ini ya? Ngobrol ya, Pak ya? Ngobrol Yes. sama orang tua berarti. Kolaborasi lagi dengan Iya. Apakah di rumah itu Ananda begini ataukah memang ada apa gitu? Kok kayaknya itu kurang semangat untuk memahami instruksi kita kayak gitu. Oke, terima kasih Budar. Bisa minta bantuannya Budar untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kita atau ngobrol kita di siang hari ini. Iya. Apa yang Budarwati dapatkan dan perasaan Budarwati. Oke. Terima kasih ya Pak Septian atas coachingnya hari ini, atas diskusinya, sehingga saya bisa lebih terbuka lagi untuk mendampingi anak-anak di kelas. Saya perlu memberikan instruksi juga ke mereka secara tidak langsung karena tipe belajar, gaya belajarnya tadi audio. Saya memastikan lagi, saya memberikan instruksi ulang selain lewat LKPD tadi. Terus yang kedua, menanyakan kembali ke murid serta meminta mereka untuk menjelaskan petunjuk apa sih sebenarnya yang Budarwati minta, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua agar mereka bisa melatih anak-anak di rumah agar lebih punya kepekaan, intuisi, tanggung jawab lah minimal kayak gitu terhadap tugasnya. Oke, itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Budarwati. Iya, Semoga sama-sama. bermanfaat untuk keberhasilan proses pembelajaran Budarwati di sekolah. Iya, sama-sama Pak Septiawan. Waalaikumsalam. Oke, monggo observasi. Observasi. Oke, Pak Sep. Masya Allah luar biasa kegiatan praktek kucing yang dilakukan oleh Pak Septiawan dan Budarwati ini. Dalam prakteknya Pak Septiawan sudah hadir sepenuhnya untuk Budarwati. Kemudian sudah menjadi pendengar aktif tanpa ada judgement dan tanpa melabel. Kemudian pandangan Pak Septiawan juga sudah fokus sepenuhnya untuk Budarwati dalam mendengarkan kegiatan permasalahan yang dialami oleh Budarwati ini. Kemudian Pak Septiawan juga sudah memberikan pertanyaan yang membuat Kuci ini dapat menggali kemampuan yang dia miliki. Sehingga Kuci bisa percaya diri dalam mengutarakan permasalahannya dan mengutarakan rencana apa sih yang mau Kuci ini lakukan. Kemudian Pak Septiawan juga tadi juga terlihat nggih ada pertanyaan yang tertutup sebenarnya. Kemudian Budarwati mengutaran tidak mengobrol tuh Pak. Nah, tapi akhirnya Pak Septiawan menguatkan pertanyaan tersebut dengan memberitahu maksud pertanyaan ini seperti apa sih Bu. Nah, seperti apa sih gitu nggih. Akhirnya Budarwati mengutarakan maksud dari pertanyaan Pak Septiawan ini dan di akhir itu sudah Pak Septiawan tutup dengan merefleksikan kegiatan kucing yang dilakukan oleh Pak Septiawan dan Budarwati ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Eka, terima kasih Budar. Ini sampun saya tutup nggih. Nggak paham, mungkin iya mungkin Pak Sep. Bu Siva kayaknya tidak ikut untuk memberikan refleksi. Nggih, kayaknya nggih. Saya tutup dulu rekamannya. Nggih. Saya ambil charger dulu nggih. Monggo Budar.